Ya ini malam Jumat kita diberikan nikmat yang luar biasa. Kita bisa berkumpul di sini sama-sama dalam rangka mendapatkan pencerahan nanti insya Allah dari tamu kita yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Habib Novel yang alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita. Kita akan sama-sama menyerap ilmu yang insya Allah beliau akan sampaikan nantinya, dan ini akan menjadi pencerahan buat kita jamaah di sini insya Allah. Amin. Salawat serta salam adalah sama-sama kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, insya Allah pasti hingga akhir zaman. Mungkin untuk mempersingkat waktu, namun sebelumnya saya umumkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ternyata kita kedatangan tamu istimewa, tapi ternyata kita harus berbagi malam ini karena saudara-saudara kita di yayasan juga menginginkan beliau hadir. Kita mungkin punya waktu sampai jam 9:15 karena kita memang harus berbagi. Kalau kita sih bisa saja sampai malam, tapi nanti kasihan Habib sama malam-malam. Jadi ya saya mohon maaf, mungkin nanti sampai 9:15 kita harus mengantarkan beliau ke rumah Pak Ahmadin karena saudara-saudara kita di sana juga menanti ingin mendapatkan pencerahan dari beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sama-sama kita dengarkan kajian dari Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bisa baca Mursyid Qasidah satu lagu nggak? Buat buka. Maksudnya nggak kelihatan di belakang. بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ونرحي وسلم محمد بن حكام وسائر سادة الصديقين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. صلاة الله سلام على
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها وللأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu di majelis di tempat yang mulia ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kesehatan zahir ini diiringi dengan kesehatan batin. Amin. Sehingga insyaallah kita bisa selamat di dunia ini, terutama nanti di akhirat. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Insyaallah majelis yang di Jakarta ini, di Rumi Cafe ini, malam hari ini didengarkan oleh saudara-saudara kita, bukan cuma yang ada di ruangan ini, tetapi didengarkan yang ada di Semarang, yang ada di Solo, yang ada di Sragen, yang ada di Klaten, yang ada di Jogja, yang ada di Magelang, ya, yang ada di Wonogiri, ya, di Sragen dan sekitarnya. Artinya hampir mayoritas kota-kota di Jawa Tengah, insya Allah teman-teman kita dari para pendengar setia radio Al-Hidayah FM ikut mendengarkannya. Amin. Karena berkat bantuan dari teman-teman di sana, acara ini kita siarkan secara live. Nanti insya Allah bagi teman-teman yang mendengar di rumah yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan, sebagaimana biasa, bisa kirim ke SMS saya di nomor yang biasanya 081 393 353 241. Sekali lagi saya ulangi, di 081 393 353 241. Insyaallah malam hari ini kita akan bersama-sama sedikit membahas. Karena kalau mau dibahas panjang lebar gak mungkin. Al-waqt mahdud, waktunya terbatas, ya. Walaupun waktunya panjang juga gak mungkin. Karena kita akan bahas tentang masalah al-khuluq, akhlak. Akhlak itu intinya Islam. Ad-din al-khuluq. Rasulullah SAW pernah ditanya, apa itu agama? Maka dijawab, agama itu akhlak. Agama itu akhlak. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, nanti siapa yang di surga bersamamu? Siapa yang paling engkau cintai? Maka Rasul bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian semua, dan yang paling dekat letaknya dengan aku nanti di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya di antara kalian semua. Karena itu kita membahas akhlak nggak mungkin selesai. Karena akhlak ini kumpulan dari budi pekerti yang sangat banyak. Kalau kita bahas akhlak tidak mungkin selesai. Kenapa? Karena sama saja kita membahas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Al Imam Ali
bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, yang kemarin katanya Syekh Sam nih buku Maulid ini apa namanya luar biasa. Dia ngomong seperti itu kan, dipegang, dibaca, dibuka-buka. Nah, di situ ada satu kalimat, fama min khuluqin fil bariyati mahmud, tidak ada satu budi pekerti yang mulia di alam semesta ini, di makhluk Allah, kecuali sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang mulia itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak mungkin selesai. Tapi sedikit percikan-percikan dari akhlaknya orang-orang soleh bisa menyegarkan hati kita. Karena disebutkan inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Kalau orang-orang soleh itu disebutkan rahmatnya Allah turun, ya rahmatnya Allah turun. Hujan deras sudah sering mengguyur Jakarta, ya sudah sering mengguyur Jakarta. Nah, hujan rahmat yang deras lebih sering lebih bagus, ya lebih sering lebih bagus. Nah, ini kalau kita dengarkan akhlak-akhlak orang-orang yang soleh, insya Allah itu akan membuat hati kita jadi hidup. Nah, insya Allah. Dikatakan oleh Abi Ali Ad-Daffaq rahimahullah. Kemudian juga dikatakan di sini oleh banyak ulama ya. Di antaranya para ulama mengatakan bahwasanya at-tasawuf, yang namanya tasawuf itu memasuki semua akhlak yang mulia, meninggalkan semua akhlak yang tercela. Tasawuf itu memasuki semua akhlak yang mulia, meninggalkan semua akhlak yang tercela. Atau kalau dalam bahasa yang agak santai, tasawuf itu apa? Menyandang semua akhlak yang mulia, meninggalkan atau menanggalkan semua akhlak yang tercela. Sehingga tidak bisa dibayangkan ada orang ngaku sufi akhlaknya tercela. Ya nggak mungkin. Sufi kok akhlaknya tercela? Nggak mungkin. Tidak mungkin ada sufi akhlaknya tercela. Mustahil. Pasti seorang sufi akhlaknya mulia. Pasti akhlaknya mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qahtani, yang mungkin tadi ketika di Facebook atau di BBM tuh ya, Al-Qahtani berkata gitu ya, siapa yang tasawufnya lebih tinggi dari kamu, siapa yang akhlaknya lebih tinggi dari kamu, maka dia tasawufnya lebih tinggi dari kamu. Kalau bahasa kasarnya, siapa yang akhlaknya lebih mulia dari kamu, maka dia lebih bertasawuf daripada kamu. Jadi tolak ukur tingkat kesufian itu dari akhlaknya. Sehingga pernah Ibrahim bin Adham rahimahullah, ini contoh nih ya, contoh akhlak. Ditanya, apakah kamu selama hidup di dunia ini pernah merasa bahagia? Ini pertanyaannya juga sudah aneh ya. Selama hidup di dunia ini kamu pernah merasa bahagia atau tidak? Ini pertanyaan yang aneh. Yang ditanya ini wali Allah ya. Padahal wali Allah ini kan selalu bahagia dalam segala keadaan. Tetapi pertanyaan ini dinisbatkan pada dunia. Dunia ini nggak ada yang bisa buat senang. Dunia ini tempat yang nggak enak. Lah bagian dari dunia yang mana yang buat kamu senang selama kamu hidup di dunia ini? Maka beliau menjawab, 2 kali saya merasa bahagia di dunia. Marotain, 2 kali saya merasa bahagia di dunia. Kapan? Pertama, mohon maaf, bahasanya bahasa lugas agak kasar ya. Beliau berkata, ketika saya duduk, tiba-tiba datang seorang pria, kemudian mengencingi saya. Bahagia. Saat paling berbahagia di dunia ketika duduk datang orang mengencinginya. Bahagia. Kalau kita ini ngaku sufi, baru dicaci sedikit udah balas caciannya 1000 kali. Ya kan, ngaku sufi, ya kan, baru ada satu orang yang gak suka sedikit, dia gak sukanya 10 kali. Ya, 10 kali. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini sufi Ibrahim bin Adham rahimahullah. Dicaci, dimaki, nyantai. Yang ini bukan lagi caci maki, mohon maaf, dikencingi. Memang sengaja pakai bahasa yang kasar gitu biar kita gitu ya. Kalau bahasanya halus-halus gak nyampe ini. Memang harus pakai bahasa Jawa Tengah yang beneran gitu ya. Bahasa Solo, ya, bahasa pasaran gitu. Yang kedua, ketika saya lagi duduk, tiba-tiba datang satu orang, gak ada hujan, gak ada angin, nempeleng saya. Wih, inilah 2 saat yang paling membuat saya bahagia di dunia. Dibahas oleh para ulama, bagaimana dia bisa menyatakan itu sebuah kebahagiaan. Karena ketika dibegitukan, nafas, egonya manusia muncul. Egonya muncul.
pengen marah, pengen membalas, dan lain sebagainya. Nah, Ibrahim bin Adham mampu bersabar. Akhlak. Ini sabar ini bagian dari akhlak. Kaful adza. Ketika dia disakiti, dicaci, dimaki, ya disakiti dengan apapun, dia bisa tidak membalas, bisa menanggung beban derita dari dicaci, dimaki, dan disakiti. Itu namanya akhlak. Itu namanya akhlak. Dan orang-orang yang soleh mampu seperti itu. Ya mampu seperti itu. Ini contoh nih Ibrahim bin Adham. Dengan dia bersabar seperti itu, maka dibalas oleh Allah Ta'ala, derajatnya dinaikkan. Sebagaimana kata Syekh Jibril dalam ceramahnya di MNC. Ada yang lihat gak nih? Hah? Belum lihat? Saya kebetulan pagi-pagi dapat rezeki. Biasanya pagi gak nyetel TV gitu ya. Saya lagi di kamar atas terus coba lihat MNC ada apa nih? Ternyata, kok ada Syekh Jibril di sana ya? Ada Syekh Jibril, mata Allah betul hayati di sana. Saya dengarkan ceramahnya, bahas masalah sabar. Wah, kaget saya. Di situ kan beliau berkata, saya masih ingat benar itu. Di Jakarta ini, kata beliau bil makna, yang ini ringkasannya. Nanti kalau lengkapnya tanya Bang Nasron, karena dia yang mencatat. Ya, ringkasnya, di Jakarta ini banyak tempat seperti tempat ini yang beliau katakan di majelis itu ya. Yang tempat-tempat itu penuh dengan malaikat. Ya, penuh dengan malaikat. Imagine, bahasa Inggris saya ngaco nih. Saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Malam ini kita mau majelis Faroh. Pokoknya nyantai, senyum, ketawa silahkan. Lailatul Jum'ah, Lailatul Faroh ini. Malam Jumat, malam yang senang-senang ya. Kalau biasanya di Rumi ini kan kalau dikir nangis semua ya. Nah, biasanya kan gitu. Malam ini kita mau majelis yang ketawa-ketawa. Gitu. Majelis yang ketawa-ketawa tapi rahmah muncul dari rahmah. Syekh Jibril mengatakan coba Anda bayangkan. Bayangkan kehadiran malaikat itu. Pernah kita bayangkan? Enggak kan? Enggak. Baru kedatangan Syekh Hisham, kita udah majelisnya berubah kan? Setiap majelis ilmu di situ ada malaikat. Pernah kita bayangkan? Ada malaikat yang lagi duduk, ada malaikat yang lagi berdiri. Ya, pernah kita bayangkan? Itu jumlahnya malaikat tidak terkira. Dan semua mereka memintakan ampun buat orang yang datang di majelis itu. Mintakan rahmat. Wah, asyik nih banyak malaikat. Mesti kita kan senang ya. Dan saya tertarik dengan kalimatnya. Coba bayangkan, belajar membayangkan kehadiran mereka itu, para malaikat. Ya, rasakan mereka itu betul-betul hadir. Nah, terus beliau berkata, itu di majelis-majelis ilmu. Lalu bagaimana di tempatnya orang yang sakit? Jika ada orang yang sedang sakit dan dia bersabar, di situ berkumpul malaikat yang jumlahnya tidak terhingga, mendoakan orang yang sakit itu agar terus dapat ampunan, sehingga setiap detik pangkatnya naik terus. Nah, ketika kita menjenguk orang yang sakit, makanya saat itulah kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, karena kita masuk suatu tempat yang penuh dengan kumpulan para malaikat yang akan mengaminkan doa-doa kita. Makanya dalam sebuah hadits qudsi Allah menyatakan, "Abdi, wahai hambaku, aku sakit, kamu gak jenguk aku." Heran, ya Allah, bagaimana aku menjenguk engkau dan bagaimana engkau disebutkan dengan sakit? Hambaku fulan sakit, jika engkau menjenguknya aku ada di sana. Artinya rahmat Allah, ampun Allah ada di sana. Nah, ini karena apa? Berkat buah sabar. Ini buah sabar. Jadi sabar itu bisa mengangkat derajat orang luar biasa. Kalau diibaratkan kita mau naik gedung, lantainya sampai lantai 100, sudah kita ambil yang tinggi sekalian ya. 100 lantai ini. 100 lantai. Yang satu dengan sholat, dengan ibadahnya, mesti naik tangga dia. Naik tangga. Nah, kalau orang yang sabar itu dikasih ujian, sabar. Satu ujian dia bersabar, seperti orang yang masuk lift langsung pencet angka 100. Sebentar udah nyampe di atas, buka, yang satu jalan gak nyampe-nyampe, dia udah di atas nih. Udah di kamar, udah istirahat dan lain sebagainya. Ini buah sabar. Makanya Ibrahim bin Adham menyatakan, saat yang paling membahagiakan aku di dunia, ketika datang seorang mengencingi aku ketika aku duduk, yang kedua menempeleng aku. Sedangkan kita ini katanya orang-orang ngaku sufi kena ujian dikit aja udah begitu. Kalau kita kan insya Allah muhib, pecintanya para sufi, pecinta. Insya Allah nanti kalau mencintai seseorang yang soleh akan dikumpulkan bersama mereka. Sedikit nih mengutip mencintai orang-orang yang soleh. Dikatakan oleh Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau saya banyak mengutip nama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtudurat, karena memang
saya ini belajar dari Al-Habib Anis. Habib Anis kebetulan adalah cucu dari Sayyidul Maulid. Jadi ya, saya mungkin banyak mengutip karena sering mendengar. Abu Yazid Al-Bustami itu dikatakan oleh para ulama, siapa yang tahu namanya akan dapat syafaat dari Abu Yazid, tidak akan disentuh api neraka. Tahu namanya. Namanya saya kasih tahu ya, bocoran. Taifur bin Isa. Taifur bin Isa. Abu Yazid itu ngasih jaminan, siapa yang kenal sama saya, jadi tahu namanya aja. Berarti kan kalau mau tahu namanya ini tanda cinta nih kan. Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal namanya, ini tanda cinta. Bisa jadi sebab untuk mendapatkan syafaat. Ya, sebab untuk mendapatkan syafaat. Dan syafaatnya Abu Yazid jaminan tidak akan disentuh api neraka selama dia muslim. Tidak akan disentuh api neraka. Abu Yazid Al-Bustami menyatakan, orang-orang itu beribadah untuk mendapatkan cinta Allah. Ya. Kalau kamu usahakan, cintailah orang-orang yang soleh. Cintai orang-orang yang soleh. Udah, kamu fokuskan mencintai orang soleh. Ringkasnya gitu ya. Kamu cintai orang yang soleh. Kenapa? Karena kalau sampai kamu ada di hatinya orang-orang yang soleh, ada dalam hatinya, saat Allah melihat hati mereka, kemudian lihat ada nama kamu di dalamnya, maka kamu dicintai oleh Allah. Ya, saya alhamdulillah ini tahadutan bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Malam Jumat yang lalu persis seminggu ya. Selesai terjemahan Syekh Hisham itu saya ngomong, ya Syekh, tolong, saya minta tolong 24 jam dilihat. Ya, 24 jam dilihat gitu. Dilihat. Jawabannya alhamdulillah enak. Anta fi qalbi. Anta fi qalbi. Saya enggak puas. Tamak saya itu orang yang paling tamak, ngalem gitu. Keluarga saya dan teman-teman saya juga. Teman-teman saya juga gitu kan ya. Yang di belakang senyum-senyum. Teman-teman saya juga gitu. Ini terus nih ya, senyum nih. Ya terus ya. Nah, teman-teman saya juga. Jawabannya, kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu di bawah pandangan Asyadina. Asyadina jadi guru-guru kami gitu ya. Guru-guru kami. Alhamdulillah, kita itu nahdum, ya, nahdum mengabdi kepada orang-orang soleh semampu kita. Meskipun kita ini pemabuk kasarnya gitu ya, kita ini pezina kasarnya seperti itu, usahakan punya upaya untuk mendekati yang baik. Jangan sampai keburukan kita ini menghalangi kita untuk berbuat baik, jangan sampai. Apapun bisanya di sound system, ya udah ini demi orang soleh sound system, demi ini sound system. Masih ingat kisah seorang Nabi Bani Israel? Ini belum bahas akhlak loh ya. Belum, ini kita bahas di Ibrahim Adham tadi ya. Sedikit akhlaknya sabar, tadi kan terus nyambung ke sini ya. Biar Allah yang ngatur yang mau keluar apa, saya nggak bisa ngatur lisan saya. Bisa ngatur hati saya, biar Allah yang ngatur. Ya, biar Allah yang ngatur. Ingat tak dalam sebuah hadis, seorang abid Bani Israel berjalan lewat padang Sahara. Di tengah padang Sahara dia jatuh pingsan karena kehabisan minuman. Tiba-tiba datang seorang ahli maksiat nomor 1, gembong preman Bani Israel, jalan lewat di tempat yang sama, kemudian lihat kenal tuh, ini kan orang soleh di kampung saya ini. Ini dia kalau nggak saya kasih minum mati ya, nggak saya kasih minum mati. Cuman kalau air saya kasihkan dia, saya yang mati. Pilihannya berat nih ya, saya yang mati atau dia yang mati. Kenapa saya mati? Soalnya kalau saya minumkan dia, saya jalan tanpa bekal air, belum tentu di depan nanti ada air. Akhirnya dia berpikir, wah tapi kalau saya biarkan orang soleh ini mati, dosa-dosanya nggak mungkin diampuni Allah lagi. Dosa terbesar saya yang ini. Inilah dosa terbesar saya. Tahu ada orang soleh dibiarkan mati. Udah saya mati nggak apa-apa, yang penting orang soleh ini biar hidup manfaatnya banyak untuk umat. Ini preman nomor 1. Kasih air, diminumkan, sisanya itu diserahkan di sampingnya, dia jalan. Ya, dia jalan. Betul tengah jalan dia meninggal dunia. Yaumul Qiyamah, ini yang cerita bukan saya, cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Qiyamah, fayu'mar ilan nar. Hamba ini yang ahli maksiat, dosanya begitu banyak, diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Dalam perjalanannya menuju neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat dia bisa melihat orang soleh yang ditolongnya berjalan menuju surga. Bisa lihat, kelihatan.
langsung teriak, ya fulan, gitu ya. Wahai hamba Allah yang soleh, please help me, tolong saya. Berhenti. Siapa itu manggil saya? Ya malaikat kifu. Ya, hei para malaikat, berhenti kalian. Ulama mengasih garis bawah ya. Hamba Allah yang soleh ini bisa memerintahkan malaikat untuk berhenti. Karena magomnya umatnya Rasulullah ini kalau sudah dapat kedudukan di sisi Allah bisa merintah malaikat. Malaikat berhenti, malaikatnya berhenti. Kamu siapa manggil-manggil saya itu? Kamu lupa dengan saya? Saya gak ingat sama kamu. Coba kamu ingat-ingat. Pernah kamu jalan di tengah padang Sahara, pingsan, hampir meninggal, kemudian saya kasih kamu air. Kalau kamu nggak saya kasih minum, kamu mati udah. Masih ingat nggak? Oh iya, tolong saya. Ini saya mau dibawa neraka ini. Saya mau dibawa neraka. Langsung sujud, angkat tangan, ya Allah, hambamu yang namanya Fulan ini dulu pernah menolong saya di dunia. Tolong ya Allah ampuni dosa-dosanya. Kata Allah Ta'ala, pegang dia dengan tanganmu, ajak dia ke surga, letakkan dimanapun yang kamu suka. Ada orang yang mungkin menganggap, ini aneh gitu ya. Dalilnya Al-Quran, fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga itu apa yang diinginkan jiwa diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi jiwanya orang-orang yang di surga itu minta apa dikasih. Ya termasuk tadi, dia minta orang ini untuk masuk ke dalam surga. Allah udah berjanji, diberi. Enak gak ini? Enak. Berkat apa nih? Sohbatul arifin, sohbatul aulia, teman orang-orang yang soleh. Termasuk cara berteman dengan orang-orang yang soleh adalah seperti ini. Membaca riwayat hidup mereka, menyebarkan kisah-kisah tentang kehidupan mereka. Ini termasuk cara bergaul dengan orang-orang yang soleh. Masih ingat tak cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah datang satu orang ngomong, ya Syekh, tolong ini teman saya mimpi yang dikubur ini disiksa. Tolong mintakan syafaat kepada Allah Ta'ala biar diampuni dosa-dosanya. Beliau tanya, pernah datang majelis saya enggak? Enggak pernah. Aduh, lewat mana nih monolognya ini kan ya? Pernah ikut makan sama saya enggak? Ikut makan. Enggak pernah. Pernah datang majelisnya murid saya enggak? Enggak pernah. Nah, kalau gini saya enggak bisa nolong. Sababnya enggak ada. Sababnya enggak ada. Harus punya sabab. Maka temannya ini ngomong, tapi dia pernah sekali lihat ada debu-debu bertebaran di jalanan. Dia tanya sama saya, ini kok ada debu segini banyak, ini ada apa? Kafilahnya siapa yang baru lewat? Oh, itu kafilahnya Syekh Abdul Qadir Jalani dan murid-muridnya. Oh begitu? Iya, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, dari sini saya bisa nolong dia. Angkat tangan, doa cukup lama Syekh Abdul Qadir Jalani sampai akhirnya mendapatkan berita yang dikubur ini telah diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya. Itu orang-orang soleh, perjuangannya seperti itu. Nah, mereka orang-orang yang menyandang akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlaknya itu tidak bisa dicerna oleh akal sehat kita. Kenapa? Kita terbiasa hidup dengan ego. Yang penting saya bahagia, yang penting saya bahagia, yang penting saya bahagia. Kebahagiaan saya, kebahagiaan saya, kebahagiaan saya. Kalau orang soleh itu kebahagiaannya orang lain yang dipikirkan. Rahmatan lil alamin. Jadi orang lain bahagia, saya bahagia. Orang lain senang, saya senang. Itu orang-orang soleh. Makanya Rasul bersabda, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu pelayan mereka. Iya tuh saya Isam. Selesai majelis itu kan. Coba, apakah minta dilayani makan? Enggak. Berusaha melayani saya, diambilkan nih. Berusaha untuk melayani. Nih buah dikasihkan. Semampunya untuk melayani. Ya, walaupun beliau diduga sebagai pimpinan, tapi masih berusaha untuk melayani semampunya. Ya orang-orang soleh seperti itu. Tapi kalau kita kan kadang seringkali nggak layani gua. Nah, belum kenal saya kan ya. Saya ini Habib. Oh, Ustaz nih. Belum tahu murid saya banyak ya. Murid saya banyak nih, sandal saya nggak ada yang ngambil nih ya. Nggak ada yang pegang kan di sandal, nggak ada yang ngasih payung nih kalau keudahan ya. Masya Allah. Almarhum guru saya Al Habib Anis. Kalau saya mengatakan Habib Anis itu guru saya, bukan karena saya yang ngomong, karena beliau sendiri pernah ngomong. Kalau saya nggak berani ngomong. Tapi karena beliau ngomong kepada beberapa orang gitu ya, ini murid saya, maka setelah beliau meninggal dunia, kalau berhubungan dengan ilmunya, kebaikannya ya saya ngomong guru saya. Habib Anis itu, saya kan kenal beliau cukup lama ya,
Minimal 10 tahun. Minimal 10 tahun. Beliau itu pelayanannya kepada orang luar biasa. Sampai terakhir ketika beliau udah kena stroke, ya, tidak bisa berkomunikasi dengan lisannya, tangannya juga udah separuh itu tidak bisa digerakkan. Datang tamu-tamu dari Malaysia hadir acara itu kan, bulan Ramadan, Fatmul Quran. Datang tamu-tamu dari Al-Jidrami, dari Malaysia sana. Saat itu beliau tanya sama saya, tamu-tamunya itu udah dapat bantal belum? Kamar tamu sana, udah dapat bantal belum? Saya jawab, sudah, insya Allah. Langsung bangun dari tempat tidur, berjalan mau nyari ke sana, dilihat udah dapat bantal belum. Seperti itu. Saya katakan, Habib, sudah jangan. Kalau saya nggak lari, nggak mungkin beliau tetap di tempat. Udah jalan, saya lari. Saya lari tanya, sudah dapat bantal semua? Sudah. Gulingnya lengkap semua? Sudah. Langsung saya kembali. Habib, sudah, Habib, udah dapat semua. Udah dapat bantal dan lain sebagainya. Maunya melayani, bukan untuk dilayani. Itu akhlaknya orang-orang soleh. Sehingga suatu ketika Ibrahim bin Adham berjalan bersama Sahal bin Ibrahim. Lakukan perjalanan Ibrahim bin Adham bersama Sahal bin Ibrahim. Ini malam ini kita banyak nyebut nama Ibrahim ini ya. Ini ada nama Ibrahim nggak di sini? Hah? Belum ada ya. Insya Allah saya ulang. Ntar lagi keluar nama Ibrahim. Jalan Ibrahim bin Adham bersama Sahal bin Ibrahim melakukan perjalanan keluar kota. Katanya Ibrahim bin Adham, udah pokoknya kantong, kalau bahasa kita ya, kantong kamu dijahit aja. Ya, dompetnya masukkan di belakang, dikunci, nggak usah dibuka. Biar saya yang bayari semua. Semua keperluan dalam perjalanan dibiayai Ibrahim bin Adham. Sampai urusan masa ini semua yang melayani Ibrahim bin Adham. Padahal ini tokohnya. Sampai akhirnya di suatu perjalanan Sahal sakit. Sahal sakit, uang habis. Ibrahim bin Adham udah gak punya apa-apa. Pergi Ibrahim bin Adham, pergi. Gak lama kembali. Semua keperluannya Sahal disiapkan, buah-buahan, makan dan lain sebagainya. Tanya Sahal, dapat duit dari mana? Keledainya saya jual. Keledainya saya jual. Loh, nah nanti kita melanjutkan perjalanan kota lain, naik apa kita ini? Ini kan sakit Sahal. Jangan khawatir, saya akan jadi keledaimu. Jangan khawatir, saya akan jadi keledaimu. Maka Sahal bin Ibrahim digendong oleh Ibrahim bin Adham sampai menempuh beberapa kota, sampai kota tujuan. Siapa di antara kita yang sanggup seperti itu? Akhlak. Ini loh, tasawuf khuluq. Tasawuf itu adalah akhlak, bukan cuma melulu zikir. Zikir itu sudah ruhnya tasawuf, sudah jelas ruhnya Islam di situ. Zikir dan sebagainya. Tapi ini al-adab, akhlak, inilah yang hasil dari semua itu. Ya, buah dari semua itu. Hati bersih menimbulkan akhlak yang mulia. Banyak sekali contoh kisah, nggak usah jauh-jauh lah. Zaman sekarang ini saya di Solo ketemu satu bapak-bapak, kakek-kakek usianya sekitar 80 tahun. Itu beliau paling senang dengan ucapan Alhamdulillah. Paling senang. Sedikit-sedikit Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya Mubarik. Kita biasa manggil Mbah Barik. Kita panggil seperti itu. Sedikit-sedikit Alhamdulillah. Suatu hari beliau itu ketabrak motor di Jalan Slamet Riyadi, lagi nyebrang naik sepeda kayu, ditabrak motor. Otomatis umurnya 80 tahun ya. Dia jatuh tersungkur, yang nabrak anak muda juga jatuh tersungkur. Tapi beliau bangun seger, sehat. Anak mudanya masih terjatuh, terkapar itu. Maka dihampiri sama beliau, dihampiri. Coba ini, pertanyaannya luar biasa. Kalau dalam bahasa Jawa, pertanyaannya itu lele. Ini karena yang ngomong orang tua ya. Lele, kowe mau mangkat teko omah niat nabrak aku apa ora? Boten, Mbak. Aku ya ora niat buat nabrak. Alhamdulillah. Dibangunkan pulang. Itu kalau bahasa Indonesianya, nak gitu. Kamu berangkat dari rumah tadi ada niat mau nabrak saya enggak? Enggak ada. Sama, saya juga tidak niat pengen kamu tabrak. Alhamdulillah. Kemudian diangkat, pulang gitu. Ini luar biasa ini. Kelihatannya sederhana ya, tapi luar biasa. Berarti ini takdir Allah. Maksudnya gitu. Ini takdir Allah. Kamu nggak pengen, saya nggak pengen. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang diinginkan. Kamu selamat, saya selamat. Alhamdulillah, selesai. Ini akhlak. Coba kalau orang zaman sekarang,
mata nggak dipakai. Tahu ini maki-maki kan? Nah, ini tasawuf itu akhlak. Ini Bang Mubarak itu lucu, masya Allah. Beliau ini pendengarannya udah hampir nggak bisa dengar, jadi perlu dibantu pakai alat. Saya tanya sama beliau di telinganya ya, ketemu di jalan gitu. Bah, sakit mirni boten. Anda ini bisa dengar nggak? Rawuh pengawasan sakit mirni boten. Kalau datang pengajian bisa dengar apa tidak? Enggak. Loh, enggak, tapi kok bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum, pikirnya khusyuk. Jawabannya apa? Saya itu kalau lihat gerak mulutnya orang yang menuntut ilmu sama yang ngajar, hati saya senang. Bisa menikmati. Nah ini sekarang masya Allah telinganya sehat, mulutnya sehat, datang pengajian tidur. Gak bisa menikmati. Nah ini yang telinganya udah nggak sehat ya kemudian apa namanya tenaganya juga tidak kuat sekuat orang lain, tapi dengar pengajian nggak dengar, lihat gerak mulutnya aja udah senang. Kenapa? Memang hatinya cinta ilmu. Nah ini sufi ya seperti ini sufi ini. Ya sufi seperti ini. Nah orang-orang ahli tasawuf ini mereka menjaga akhlaknya kepada Allah maupun akhlaknya kepada manusia maupun akhlaknya kepada hewan. Ya, maupun akhlaknya kepada hewan. Sayyidina para sahabat mengatakan siapa yang tidak berakhlak kepada hewan yang ada di rumahnya atau di sekitarnya, maka dia bukanlah seorang mukmin yang baik. Makanya dalam ilmu hadis ya, kalau sampai ada satu ahli hadis mempermainkan binatang, maka hadis yang diriwayatkannya itu bisa dipandang dhaif. Adalahnya hilang, keadilannya dia itu dicabut. Cuman karena permainkan binatang. Bagaimana permainkannya? Misal ada kucing gitu ya, kemudian ikan asin dikasih tali, ya dilemparkan, kucingnya dekat ditarik, gitu kan? Dekat ditarik. Ini orangnya meskipun ibadahnya luar biasa, baiknya luar biasa, jujurnya luar biasa, dianggap hadisnya dhaif karena dia mempermainkan kucing. Jangan-jangan nanti hadis Nabi juga dibuat mainan. Sampai segitu nih. Ukurannya itu akhlaknya segitu. Ini Islami luar biasa. Karena itulah dikatakan pujiannya Allah kepada Rasulullah itu cuma satu. Ya kan? Banyak sekali pujiannya Allah, tapi yang pujian yang paling hebat itu cuma satu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang dipuji fokusnya di situ. Memiliki budi pekerti yang teramat agung. Sedikit saya akan ceritakan. Ya, ini karena waktunya sudah menunjukkan 20.33, masih tersisa sekitar 27 menit kurang lebih ya kan ya, 27 menit. Insya Allah ini saya akan ceritakan beberapa pesan yang saya peroleh dari orang-orang soleh yang saya dengar juga dari orang-orang soleh. Mungkin dulu pernah saya ceritakan, tapi nggak ada salahnya diulang. Di Bungur itu ada makam Al-Habib Ali bin Husain Al-Abbas. Al-Habib Ali Bungur ya. Habib Ali itu pernah rombongan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Ke makam Sunan Gunung Jati di masanya. Jadi masih masa pemerintahan kolonial dulu ya, di masanya. Yang ikut rombongannya itu ada yang Habib, ada yang bukan Habib. Peraturan di makam Sunan Gunung Jati, kalau bukan Habib nggak boleh masuk makam. Masuk ke dalam makam. Itu peraturan dari keraton. Nah, tapi kalau sekarang asal dapat surat dari keraton beres gitu kan ya. Tapi kalau yang dulu itu betul-betul yang bukan Habib tidak bisa masuk. Dari luar aja, nggak bisa masuk ke dalam. Nah saat itu Habib Ali bin Husain atas bersama rombongan naik ke atas. Nah rombongannya ini kan ada yang Habib, ada yang bukan Habib. Yang bukan Habib ini orang-orang yang punya kedudukan. Orang-orang punya kedudukan. Dilarang oleh prajurit keraton. Sama prajurit keraton nggak bisa masuk. Bukan Habib nggak boleh masuk. Ya, ngelawan. Oh ini orang-orang punya kedudukan. Pokoknya kita akan masuk. Terjadi keributan. Habib Ali kemudian nolak. Kenapa ribut-ribut? Ini Habib, kita nggak boleh masuk. Karena kita bukan Habib, nggak boleh ikut. Habib masuk ke dalam. Ya nggak usah repot. Gimana sih? Saya nggak masuk aja. Kita semua duduk di sini, ziarahnya dari sini. Ziarahnya dari sini. Ketahuilah, kalau nanti saya diperintahkan masuk surga, saya tidak akan masuk surga sebelum ngajak kalian semua. Apalagi cuma masuk makamnya Sunan Gunung Jati. Akhlak kan? Akhlak. Loh, akhlaknya orang-orang soleh itu seperti itu. Jadi yang dipikirkan bukan dirinya, yang dipikirkan
orang lain. Mereka selalu seperti itu. Mereka selalu seperti itu, tidak pernah memikirkan dirinya. Yang dipikirkan orang lain. Sedangkan kita seringkali hidup yang dipikirkan diri kita sendiri, diri kita sendiri, diri kita sendiri. Jarang kita memikirkan orang lain. Contoh yang lain, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya, ini yang saya dapat juga dari orang-orang soleh langsung yang hidup di zamannya ya. Di Ampel Kubah. Di Surabaya itu ada, di makam Sunan Ampel ada masjid kecil di dekat situ, namanya Ampel Kubah, makamnya di sana. Beliau Habib yang pertama kali membawa Maulid Situduror ke Indonesia. Ya, jadi murid langsung dari Sayyidul Maulid. Coba ini menarik cara dakwahnya. Beliau itu dakwahnya dengan tim. Ada bagian melawak. Jadi ada bagian melawak. Jadi lawak dengan cerita-cerita yang lucu-lucu gitu ya, yang halal ada. Kemudian ada bagian musik gambus gitu ya. Tapi gambus yang dulu yang benar-benar Islami gitu ya. Kalau gambus sekarang ini udah nggak tahu lah. Gambus ya, lain. Gambus sekarang ini repot nih. Udah banyak ke musik-musik yang kurang pas. Lagu-lagunya juga lagu cinta-cinta yang begitu. Kalau dulu kan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash syani wa ting. Itu dulu begitu. Tepak. Sekarang lain lagunya. Banyak berubah. Nah itu ada kelompok gambus. Kemudian ada satu lagi apa? Tukang masak. Kalau dakwah keluar kota pasti rombongannya ada itu. Rombongannya seperti itu. Kemudian sampai di satu kota udah ada rumah yang biasa dikunjungi. Sampai di situ gak usah pakai tanya apa, para penjual kambing langsung datang ke sana. Yang jual kambing datang ke sana. Habib mau butuh berapa kambing gitu ya. Ini Habibnya datang bawa duit dia langsung beli kambing sekian. Yang masak tukang masaknya, yang punya rumah gak repot. Yang punya rumah nggak repot. Sambil nunggu tukang masak selesai masak, warga kota itu dipanggil semua. Nggak usah pakai undangan, udah tahu makan kan datang semua. Itu kalau Habib yang satu itu asik pokoknya musik, makan, lawak. Ya, musik, makan, lawak. Ini kan seger. Mereka nunggu makanan siap, maka dikasih musik. Duduk semua. Setelah itu diselingi awal musik, lawak. Sampai selesai makan, dihidangkan, mereka makan semua. Setelah selesai, Habibnya tuh nggak banyak ngomong, cuma dinasih sedikit. Jangan putuskan tali silaturahim, ya jangan begini, jangan saya bermusuhan, yang saling menyayangi. Di sini kalau ada yang putuskan tali silaturahim, tolong saya kasih tahu. Selesai itu, datang satu orang, Habib ya, ini ada kakak adik yang memutuskan tali silaturahim. Masalahnya apa? Masalahnya warisan. Wah, ini sampai sekarang begitu umum ya. Umum. Oh, warisan. Kenapa? Adiknya dapat bagian cuma sedikit, yang besar kakaknya. Jadi adiknya nggak terima. Oh ya udah. Rumah adiknya di mana? Di sana. Ya udah, antarkan saya ke sana. Datangi. Assalamualaikum. Kaget tuh. Habib sampai sini, gitu kan ya? Ini ulama besar. Ada apa Habib ini? Enggak, saya ini pengen silaturahim sama kamu dan lain sebagainya. Gimana kabarnya kakakmu ya? Terus gitu kan? Ditanya, kamu nih sama kakak kamu yang rukun, ini saya gimana dan lain sebagainya, cuma masalah itu. Masalahnya apa? Ya masalahnya begini. Ya udah, kalau misalnya kakak kamu bayar gimana? Oh ya, insyaallah beres semuanya gitu. Udah, insyaallah amarah saya bisa hilang gitu ya. Kalau urusan itu beres. Berangkat ke rumah kakaknya, antarkan saya ke rumah kakaknya. Ya sampai di sana, kamu sama adik kamu gimana? Gini. Ya udah, kamu kasih dia bagiannya ini. Udah nggak ada udah bagiannya. Berapa? Misal gitu ya. Uang sekarang 15 juta, 15 juta serahkan adik. Ini 15 juta serahkan adikmu, jangan putuskan silaturahim. Ini ulama dulu. Ya, enggak jadi waliullah gimana? Ya ini waliullah kan ya? Enggak jadi waliullah gimana? Ya ini waliullah, enggak mentingkan dirinya. Yang dipentingkan orang lain biar ruko dan lain sebagainya. Lah yang sering kali ini kita justru menjadi mengupayakan orang untuk enggak bersilaturahim. Mengupayakan jadi provokator ini, gimana jadi wali Allah gitu. Gimana jadi orang soleh, sufi provokator mecahkan silaturahim, aneh kan ya? Aneh. Nah ini makanya kita berupaya, gimana akhlak orang-orang soleh terdahulu itu seperti apa? Ini memang kalau mau kita bahas akhlak mereka, udah saya katakan tadi tidak akan selesai. Yang dulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang, akhlaknya itu ajib.
aneh-aneh. Akhlaknya luar biasa. Saya ambil lagi satu contoh. Ada seorang ulama di Irak sana ya. Saya lupa kota Baghdad kalau nggak salah. Ada seorang ulama. Malam-malam didatangi seorang cewek. Tak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kok malam-malam datang sini kenapa? Demi Allah tolong saya. Itu kalau udah orang soleh disumpah demi Allah nolak nggak berani. Makanya jangan dipraktekkan sama saya lah ya. Tolong jangan. Saya belum soleh. Tapi ya kadang-kadang saya kalau disumpah gitu ya saya terima. Lihat dulu sumpahnya apa ya. Ini demi Allah tolong saya. Tolong bagaimana? Saya korban pemerkosaan. Satu kampung saya ini nggak tahu kalau sekarang saya lagi hamil. Saya akan mengaku Anda suami saya. Saya akan mengaku Anda suami saya, kita udah menikah. Tolong, saya ingin nama baik saya ini tidak hancur. Pulang, katakan sama orang-orang kamu suami saya. Kamu istri saya. Pulang. Setiap ditanya, ini ya udah nikah sama ustadznya itu, udah nikah sama ustadznya itu, terus begitu. Sampai akhirnya melahirkan. Ketika melahirkan orang-orang kampung itu datang semua ke rumah ustadz ini. Wah, alhamdulillah kamu dapat anak laki. Ini, wah, alhamdulillah. Senang gitu ya. Anak laki yang jadi anak laki. Wah, mulai ya, doakan khusyuk benar dari hati. Nah, terus ngomong sama tokoh masyarakat di kampung itu, saya ini sekarang lagi sibuk dakwah. Jadi kadang saya kan dulu kan agak jauh gitu ya, nggak bisa ke sana terus. Saya titip uang sekian. Ya, titip uang sekian, 1 juta. Serahkan kepada istri saya untuk ngurusi anaknya. 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 tahun kalau nggak salah. Artinya beberapa tahun ya. Beberapa tahun bayi itu meninggal. Bayi itu meninggal. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wanita itu datang lagi ke rumah si Ustadz ini. Ya, mundur lagi enggak? Enggak mundur lagi enggak. Datang lagi. Mengatakan, wahai Ustaz, terima kasih kamu udah nolong saya. Ini uang yang kamu kirim tiap bulan. Ternyata uang itu gak dipakai. Jadi wanita ini juga berakhlak gitu ya. Juga berakhlak. Ini uangnya saya serahkan untuk kamu, anak saya meninggal. Ya terima kasih kamu udah nutup aib saya. Bentar lagi saya akan bilang kalau kita udah bercerai. Ya, saya udah bercerai. Katanya ustadznya, ya. Terus apa kata wanita tadi? Semoga Allah menutup aibmu di dunia dan di akhirat sebagaimana engkau menutup aib saya. Ya, sebagaimana engkau menutup aib saya. Begitu pulang, ustadznya ngomongkan itu istri saya udah saya cerai katanya ustadznya tadi. Langsung buat rebutan masyarakat. Jandanya ustadz, jandanya orang soleh. Lain dia ini, barokah katanya gitu. Orang dulu. Kalau orang sekarang lain ya kan ya. Ini orang dulu begitu. Iya saya Muslim. Lanjutkan, lebih cepat lebih baik. Ya, dilanjutkan tapi lebih cepat lebih baik. Nah, apa namanya? Ini dari SMS yang masuk lumayan ya. Dari Kartosuro dari Solo ada masuk. Nanti kita kalau di jalan akhir saya lihat SMS-nya ini yang masuk. Diselingi nanti satu lagu yang pendek gitu sambil saya pilihkanlah SMS yang kira-kira paling menarik karena banyak ya yang masuk banyak. Insyaallah kita bacakan aja biar kita ini tahu lah. Teman kita itu banyak di mana-mana ada gitu ya. Di mana-mana ada. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu benderanya berkibar dunia wal akhirah gitu. Yang suka maulid, yang suka sholawat, yang suka zikir, yang zikirnya berjahar dengan keras maupun besar dengan apapun, semua itu pengikutnya luar biasa. Kenapa? Karena kita ada di baterainya para aulia wa sholihin. Ya, dan mereka itu baterainya baterai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lagi. Ini contoh lagi. Ini dengan cerita-cerita gini cocok enggak ini? Kalau para wali ya cuma cerita-cerita gini aja. Pokoknya cerita-cerita ya. Cerita itu jundun min junudillah. Al-hikayah jundun min junudillah. Kisah orang-orang soleh merupakan salah satu bala tentara Allah. Dengan itu Allah yugawi. Dengan itu Allah memperkuat hati para murid. Jadi para murid yang berjalan menuju Allah itu hatinya bisa kuat kalau dengan kisahnya orang-orang soleh. Jadi diantaranya ada satu, ini cerita udah sering dibawakan.
Satu santri biasa ngaji kepada seorang syekh. Fadhil. Sini Pak. Namanya siapa? Pak Ibrahim, tolong sih Pak Ibrahim. Sebelah saya Pak Ibrahim. Sudah saya tunggu-tunggu kedatangannya. Jangan bilang orang-orang kalau saya tahu, jangan. Alhamdulillah. Ini kebenaran dia. Alhamdulillah. Ada satu orang santri ini biasa ke tempatnya gurunya, terus mondar mandir ke tempatnya gurunya. Suatu hari hilang, nggak kelihatan lagi. Gurunya heran, mana santri saya yang satu ini, kok nggak kelihatan? Dia paling rajin biasanya. Akhirnya dicelidiki, udah nggak mau datang pengajian lagi katanya. Suatu hari ketemu di jalan. Begitu ketemu di jalan, lihat gurunya, santri ini lari. Muridnya lari kan? Gurunya lihat muridnya lari, dikejar. Mau lari sampai mana kamu? Ayo, kejar-kejar. Dikejar, masuk gang butuh. Udah, kayak sawah diam ya. Di depan tembok dia diam begitu. Maka gurunya dari belakang nempok gini. Ya, mau lari kemana? Oleh gitu kan ya. Kenapa kamu kok ninggalkan saya? Maka dijawab, saya malu. Saya terjerumus dosa besar. Jadi saya merasa nggak pantas datang di hadapan. Dijawab oleh gurunya, kalau kamu udah nggak berbuat dosa, nggak usah datang kepada saya. Justru kamu masih berbuat dosa, maka sering-sering datang kepada saya. Paham ya? Kalau kita ini banyak dosa ya dekat-dekat orang soleh. Kalau udah dekat orang soleh, kalau nggak mau dekat ya nggak apa-apa. Dekat lebih bagus gitu loh ya. Tapi karena kita masih banyak dosa, justru mau motivasi, yuk kita ini banyak dosa, yuk sering datang majelis, yuk dekat orang soleh. Jangan merasa, oh saya nggak pantas, nanti saya ngotorin majelis. Wah, ini pandangan yang jelek. Pernah ada satu orang ngomong sama saya, Habib, saya nggak pantas datang majelisnya fulan. Kenapa? Saya banyak dosa. Saya nanti akan ngotori majelisnya. Saya jawab, kamu itu suka merendahkan orang. Merendahkan bagaimana? Kamu kira itu fulan air yang kurang dari 2 kulah. Air kalau kurang dari 2 kulah kemasukan najis jadi najis. Fulan bukan air yang kurang dari 2 kulah, dia laut. Bangkai masuk laut, bangkai yang di laut itu suci. Iya. Itu laut. Jadi kamu gak usah bingung, udah masuk ke sana, kamu suci, dia suci, gak jadi masalah. Jangan bingung. Ini kadang kita kalau tahu anaknya orang soleh seperti itu, gak ada. Pernah ada 3 orang soleh, 3-3 ini soleh. Dipimpin oleh Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar Al-Jufri. Ya, Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar Al-Jufri. Ini sekitar 150 tahun yang lalu lah, kurang lebih, di Hadramut sana. Habib Hasan dengan 2 temannya ini pengen berkunjung ke rumahnya orang soleh. Yang orang soleh ini dikenal bisa tahu orang. Esok gitu. Esok. Nah, yang 2 ini takut. Nanti kita kalau dilihat-lihat bagaimana? Ya, dibaca gimana? Makanya begitu masuk kota, yang 2 ini ngajak wudhu. Karena dikatakan orang kalau wudhu itu seperti pakai parfum. Jadi bau-bau yang gak enak gak kecium gitu. Gak kecium. Ya, jadi kita kalau mau ketemu ulama itu biar wudhu, ketemu seperti Syaisyah, biar gak terganggu, biar tidak terganggu. Tapi Habib Hasan ngomong, udah gak usah wudhu, udah kita buka-bukaan aja, biar kalau kotor dibenerin gitu. Gak usah apa, gak usah pakai wudhu. Udah kalau kita kotor salah biar didandani, dibenerin, biar dia benerin gitu. Rupanya Habib Hasan ini juga sama dengan ulama tadi, punya kasyaf gitu. Kasyaf. Begitu masuk masjid, buka keran, airnya nggak ada. Dulu kan air kan ditimba gitu kan ya. Masuk masjid yang lain, buka keran, airnya nggak ada. Masuk masjid lain, buka keran, airnya nggak ada. Airnya yang udah nyerah dah, nggak pakai wudhu gitu ya. Berangkat ke rumahnya ulama tadi. Begitu pintu dibuka, ulamanya teriak, tamu-tamu ini gimana? Kamu kira, apa kalian kira saya ini anjing ya? Yang suka mengkais-kais di sampah, cari kotoran gitu ya? Yang cari keburukannya orang itu cuma anjing. Kalau orang soleh gak cari buruknya orang, yang dicari baiknya orang. Makanya Syekh Ihsan Al-Kabani, waktu saya terjemahkan di Masjid Al-Madinah, saya pernah ngomong saya banyak dosa gitu kan, kotor. Jawabannya itu diantaranya ya, diantaranya beliau mengatakan, yang lihat buruknya orang itu cuma setan. Yang suka lihat buruknya orang itu cuma setan. Kalau Allah tuh sukanya lihat yang baik. Makanya kita kan suruh lihat baiknya orang, suruh untuk buruknya orang. Kan Allah merintahkan seperti itu. Ini kok tiba-tiba tadi cerita masalah baik buruk, kasyaf apa tadi ceritanya?
Ada ingat nggak? Ada. Hah? Yang dua orang soleh itu. Dua orang soleh dan satu soleh al-far. Jadi orang-orang soleh tidak suka lihat buruk-buruknya orang itu, tidak suka. Nah, tapi tadi orang soleh ini ngejar muridnya kan. Jadi kita kalau di hadapan orang soleh jangan merasa nanti saya diteliti aib saya, buruk saya barusan berbuat dosa ini, terus nggak jadi datang majelis, rugi. Habis zina datang majelis. Jangan awal itu, saya mau zina terus ke majelisnya. Ini nggak bener. Jangan salah nih, ini kira Habibnya ngajarin nggak bener gitu ya. Bukan. Jadi kalau memang orang habis terjerumus maksiat, jangan sampai kemaksiatannya itu menghalangi dia untuk berbuat baik. Justru kalau habis terjerumus maksiat, termotivasi, ya Allah, saya berbuat dosa, gimana caranya saya biar diampuni, ya Allah, cari majelis, diperbanyak, biar hasanatnya bertambah. Hasanat itu nanti akan mendorong timbul kekuatan untuk berubah. Ya seperti itu, ya seperti itu. Dan hati-hati kita jangan pernah, memandang jelek seorang mukmin yang berbuat dosa. Gak boleh sama Rasulullah. Ada mukmin bermaksiat yang mengatakan, kok bisa ya dia begitu ya? Padahal dia kan ustaz. Ya kan? Kok dia sampai begitu ya? Dia kan sering datang majelis. Kok sampai dia begitu? Kok dia begitu? Dikatakan dalam sebuah hadits, man ayyar, barang siapa yang menghina seorang muslim, jadi dengan pandangan menghina yang merendahkan, maka atas sebuah dosa yang dia lakukan, Allah akan memujinya dengan berbuat dosa yang sama. Ingat-ingatlah, kalau kita berbuat dosa yang mustahil, kok saya bisa begini? Ingat dulu mungkin kita pernah menghina seorang. Ya, coba ingat-ingat. Jadi kita mesti minta maaf sama orang itu ya, minta maaf, mendoakan dan lain sebagainya lah. Biar kita ini kemudian bisa betul-betul dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari ujian tersebut. Ya, dikeluarkan dari ujian tersebut. Mana ada tuh kalau mukmin itu pengen berbuat dosa, kan hati kecilnya nggak mau ya, nggak mau. Cuman kan kalah sama nafsu, ya kalah sama syaitan. Ya jangan kita hina, dirangkul, digandeng ya, terus dibimbing. Jangan kemudian ini dosa, ini haram, ini. Makanya orang-orang soleh itu kalau dakwah kan nggak pernah ingatkan dosanya ya. Yang diajak kan ingatkan taatnya. Nah kamu alhamdulillah udah begini, kamu dibangkitkan tuh. Nur. Katakan oleh Syekh Hisam. Syekh Hisam lagi nih ngomongnya ya. Syekh Hisam terus ini belajarnya kapan saya? Hah? Saya belajarnya kapan? Syekh Hisam tuh pernah ngomong. Kalau cahaya masuk, kegelapan sirna. Pada hakikatnya kegelapan itu tidak ada. Kegelapan itu ada karena apa? Tidak adanya cahaya. Betul kan? Kalau ini cahaya di langit jadi gelap. Jadi nggak usah repot-repot. Udah kamu nyalakan cahaya, gelap itu akan menyingkir dengan sendirinya. Wah, ini kata-katanya ini Masya Allah nih. Wah, terlalu tinggi kata-katanya ya. Ini kita sudah lihat tadi majelisnya majelis paroh ya. Majelis yang memang kita banyak senyum-senyum, banyak ketawa. Di Pasuruan dulu di Pasuruan ada seorang habib. Ini coba akhlak lagi ini. Ada seorang habib ngajar dengan murid-muridnya baca kitab. Kebetulan hari itu babnya bab ancaman bagi orang-orang yang suka minum khamr. Babnya. Baru mau baca kitab itu, datang salah seorang yang dikenal ahli minum khamr. Duduk. Hidupnya 24 jam, kasarnya begitu ya. Mabuk. Dunker master ya. Nah, Dunker master. Tapi bukan pesilat itu, bukan ya. Dunker master itu pesilat ya. Tiba mabuk ya. Begitu rese lagi ya. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah kalau kita kan beneran nih, ini dia datang babnya sama. Udah bacakan semua, biar tahu dia kan gitu. Ini Habibnya enggak. Ngomong sama muridnya, ganti bab yang lain, loncati ganti bab yang lain. Selesai majlis muridnya tanya, Habib, kok babnya diganti, kenapa? Kenapa kok diloncati? Jawabannya apa? Dia ini baru pertama kali datang, pengen kebaikan. Belum apa-apa udah disindir, gak bakal datang lagi. Gak bakal datang lagi. Itu jiwa manusia begitu. Jadi udah kita jangan sebut-sebut keburukannya. Jangan sebut-sebut keburukannya. Coba beda gak akhlak mereka dengan akhlak kita? Oh, benas sama wasumursa. Kata Nafur bin Muhammad Idrus, benas sama wasumursa, seperti langit dan sumur yang habis airnya.
Tahu sumur satu ya. Kalau cuma langit dengan bumi kan masih itu. Kalau sumur kan ke dalam lagi, sat lagi gak ada airnya. Jadi jauh sekali gitu ya. Ya, jauh sekali. Perbedaan mereka dengan kita sangat jauh. Nah inilah cuma sekelumit, ya, sedikit dari akhlak-akhlak orang soleh ini kalau kita sampaikan ternyata buat kita seger kan. Buat kita seger. Saya ini lagi lambung gak beres. Jadi kalau duduk biasa itu nafas kadang ambil dari mulut setengah-setengah. Tapi kalau ngomongkan mereka subhanallah, sehat atau sakit? Sehat, ya insya Allah ya, seger gitu ya. Selesai sakit lagi, dan insya Allah terus sembuh gitu. Jadi minimal kan selama majelis itu jadi sehat, jadi seger. Jadi kenapa? Karena menyebutkan orang-orang yang soleh. Subhanallah, rasa suntuk, rasa macam-macam yang gak enak itu pergi. Yang gelap itu menyingkir. Kenapa? Karena dzikrun nur, menyebutkan cahaya itu menyingkirkan kegelapan. Sebetulnya kan prinsipnya gitu sebenarnya. Dan tergantung kita. Kita tiap hari mau memperbanyak atau mempersedikit. Semakin kita perbanyak, nur kita semakin besar. Kalau semakin kita sedikit, ya semakin redup. Nah, termasuk cara memperbesar nur, liqaul auliya. Kita ketemu sama orang-orang soleh. Saya kemarin ada Habib Umar bin Hafid, ada Syekh Hisam Al-Kabani. Saya hadir hari Ahad itu, saya mesti kan pulang hari Ahad pagi jam 10 pulang. Jam setengah 8 saya lagi mandi. Di hati saya itu seperti dipaksa datang ke majelisnya Habib Umar di Cidodol, yang ada haul, datang. Padahal tiketnya jam 10. Ya, tiketnya jam 10. Datang. Saya keluar dari kamar mandi, ngomong sama dua saudara saya, teman saya sama saudara saya, gimana nih kalau kita datang haul? Asyik, cuman tiketnya hangus. Sayang Bib, ya sayang. Udah ini, tapi udah niat kok ya, niat datang, kita udah niat datang, udah dapat pahalanya. Iya, udah nggak usah hangus ini, nggak usah hangus kan? Tiket niat aja datang udah dapat pahalanya. Kan begitu. Ngomong sama Kiai Amir juga. Kiai Amir. Saya coba telepon tiketnya bisa ditunda atau tidak, diundur, diganti bisa. Ternyata yang dua bisa diganti. Cuma harganya sama dengan beli tiket. Harganya hampir sama, terpau dikit gitu kan ya. Terpau dikit. Ini Kiai bilang, Ustaz, innamal amalu binniyat Habib. Amal itu tergantung dari niatnya. Niat itu muqtarinan bi fi'lin. Yang namanya niat disertai dengan perbuatan. Antum sudah berbuat, kita telepon sana, telepon sini. Udah itu udah termasuk dapat nanti insya Allah. Oh iya udah dapat gitu. Makan sarapan gitu. Saya minta saudara saya telepon Idris. Tanya sama Idris, udah berangkat ke haul belum? Ya berangkat ke haul belum? Belum. Rupanya Idris dibuat tidur sama Allah. Jadi bangunnya agak terlambat. Mestinya jam 8 udah sampai di lokasi, sama Allah dibuat tidur. Jadi agak terlambat. Jadi Allah udah ngatur nih, disetting sama Allah kan ya? Ini kudratullah nih. Akhirnya kalau begitu Idris suruh datang ke sini. Saya mau ikut datang haul. Yang telepon kaget, loh pulang ini? Ya jadi pulang? Enggak jadi pulang. Saya cek tiket untuk nanti sore masih ada. Ganti semua tiket. Ya, kita mau pulang yang sore aja. Kemungkinan besar tidak lihat Piala Dunia. Jadi kehilangan tiket, kehilangan Piala Dunia. Nah, ini kemungkinannya seperti itu kan, biasa delay kan, delay biasa itu, ditunda kan biasa. Akhirnya saya datang haul. Duduk di belakang sendiri. Ya, duduk di belakang sendiri. Datang udah jam 9 ya Idris ya. Duduk di belakang sendiri. Yang datang kan 10.000 itu besar sekali majelisnya kan. Belakang sendiri. Lagi diam, Hidayul Habib masuk ke dalam. Kok ya ada yang kenal gitu. Rupanya Idris ngomong ini, saya Pak Habib dari Sultan, kok ya ngerti gitu loh ya. Udah masuk ke dalam. Santai aja. Saya pokoknya udah niat mau jadi tamu nurut. Namanya al-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit, nurut sama tuan rumahnya, nurut. Tapi tamu itu punya hak. Minta sama tuan rumahnya sampai 3 hari boleh. Nah, saya minta sama Syekh Mufsid dan kawan-kawan yang punya waktu malam ini ikut sama saya ke Hagani. Ya, ini permintaan tamu ini. Kalau nolak berarti nolak Rasulullah. Ini jelas. Ini ajaran Rasulullah. Ikut sama saya ke Hagani. Kita ramaikan zikirnya itu. Ya, kita ramaikan zikirnya. Otomatis nanti Syekh Nazim, Syekh Hisam senang. Ya, kalau mereka senangnya ke atas semuanya senang. Ayo kita belajar gitu ya. Ini ustadznya tahu aja ini. Lanjutkan. Ya. Terus dibawa ke depan itu. Pak di saudara majelis, di pusat majelis. Selesai acara, makan-makan. Khusus ulama, orang tua di dalam kan, saya kan anak muda. Ulama juga bukan. Ya, alhamdulillah pakai ulama. Cinta ulama iya. Tapi kalau ulama bukan. Masa belajar di pesantren 6 bulan ulama? Belajarnya di Pasuruan lagi ya 6 bulan. Betul saya ikut Hemanis 10 tahun kurang lebih ya.
Tapi kan belum, ulama itu harus lama belajarnya, bukanya kitab terus begitu, itu ulama. Akhirnya saya diam waktu makan. Tahu dari depan tuh ada yang lihat saya gitu kan. Salah satu tokoh lihat saya, dipegang. Ngobrol, ikut masuk ke dalam. Masuk pintu dibuka, ada yang halangi. Nggak boleh masuk gitu ya. Nggak boleh masuk ke dalam. Orang itu juga kenal saya. Saya diam aja, diam gitu ya. Baik, kalau mayat saya tamu, Pak, diam aja. Ini yang di belakang ini marah. Bukakan pintu, ini ngobrol gitu ya. Akhirnya pintu dibukakan, masuk dalamnya duduk nyantai, makan enak. Nggak ada yang di sebelah satu dua orang yang lain rebutan sendiri gitu ya. Ya. Karena apa? Niatnya memang takdim kepada ulama. Pulang dari situ, saya merasa betapa bodohnya saya kalau mikirkan hal-hal yang kecil. Mikirkan hal yang kecil itu bodoh sekali. Kita ini hidup sering mikirkan hal yang kecil kan ya. Pertikaian sama teman, temannya nggak ajak ngomong, bingung. Ya. Setelah kumpul sama mereka itu, ya Allah enak. Hati itu maunya, ngapain ngurusin yang kecil, ya urusin yang gede-gede gitu loh. Kita ini masih punya tugas yang besar-besar. Semampu kita, bisanya ngomong, ayo ngomong ke tempat dimanapun sebanyak mungkin. Makanya saya diminta datang ke Makassar gitu ya. Besok ini harus ke Makassar. Kalau saya mikir, saya besok di Makassar, malam Sabtu di Makassar. Sabtu pagi itu saya harus berangkat ke Jepara. Kalau dipikirkan nggak masuk akal. Senin saya harus ke Malang untuk urusan keluarga. Nggak masuk akal. Tapi ini yang merintah siapa ini? Orang ini telepon saya berulang kali. Yang merintah dia telepon siapa? Yang gerakkan kan? Allah. Pikir saya kalau saya nolak berarti saya nolak Allah. Ini takut saya. Udah Bismillah berangkat. Ya Bismillah berangkat. Kemudian Syekh Muhsin pernah ngomong, kalau nyampe di Jakarta jangan lupa sama Rumi Cafe. Ya kan ya. Makanya saya terima kasih sama Syekh Muhsin, sama Tata juga ya, Zenita, yang kemudian bisa menghubungkan ya, sehingga datang ke sini. Kemudian saya mau tanya nih, Ustaz nggak mau datang ke Hagani juga? Saya belum ada yang ngajak ke sana. Ya diajak sama beliau, yuk ke Hagani gitu ya. Diajak, insya Allah kita akan silaturahim ke sana juga. Jadi biar semuanya enak. Nah setelah ketemu orang-orang sore itu, yang di hatinya yang berat-berat hilang semua. Nah kita kalau majlis begini kan rasanya nggak mikir yang di luar kan, di alam yang lain. Nah kalau kita bisa mengkondisikan ini di rumah dengan baca sejarah kehidupan orang-orang yang soleh, enak. Karena dimanapun itu kalau kita baca mereka ada. Mereka ada, rohnya itu ada. Betul-betul roh mereka itu ada. Roh mereka itu memang kemana-mana. Ya keliling kemana-mana. Insya Allah ini kalau saya ngomong lagi tambah belajar ini ngomongnya. Kalau yang nggak boleh ngomongkan nanti. Bahaya nih. Saya kemudian satu yang pendek aja ya. Sambil saya baca SMS yang masuk. Insya Allah. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى ولي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ini saya pilihkan 3 SMS saja, waktunya kurang 10 menit. Ya, tapi 5 menit cukup insya Allah. Ini ada yang bertanya dari Purwodadi. Ya, dari Purwodadi. Purwodadi tahu Purwodadi? Ya, Purwodadi itu dekat dengan Pati, dekat dengan Kudus, ya, dekat dengan Jepara, juga tidak jauh dari Solo. Alhamdulillah dari Jakarta juga nyampe
Purwodadi ini, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Ini salam ya dari teman-teman di Bumi Cafe ya, untuk semuanya. Salam silaturahim. Di sini enak nih. Saya rasanya nggak pengen pulang ke Solo. Rasanya nggak pengen pulang ke Solo. Ntar pengajian di Solo lah, streaming aja ya. Ya saya tahu. Kalau ini orang Solo Jakarta ini. Dimarahin saya waktu sampai ibu pengajian. Bu, saya kalau pindah dari Solo gimana? Nggak boleh. Gitu. Protes ibu-ibu itu ya. Ibu yang umurnya sudah 50, 55, 60, alhamdulillah. Cara menguatkan rasa ikhlas, karena dia berbuat satu niat yang baik lillahi ta'ala. Ini karena orang Purwodadi kadang lillahi ta'ala nggak bisa, lillahi ta'ala. Ini Purwodadi banget nih. Lillahi ta'ala ya. Tapi kadang-kadang goyang, jadi pengen pamer gitu ya, pengen dipuji dulu. Gimana solusinya ya? Jadi gini, memang orang ketika niat ikhlas, niatnya udah karena Allah, itu nanti setan masuk. Ya, setan masuk akan merusak. Caranya nggak usah repot-repot. Ya udah, kalau ada pengen dipuji dan lain sebagainya, jalani dulu. Jalani dulu sambil kita pokoknya saya maunya karena Allah. Itu kadang bisikan. Kalau kita nggak menyukai bisikan itu, berarti kita ikhlas. Jadi cara itu dipuji aja. Saya pokoknya nggak mau dipuji. Pasti muncul itu. Itu muncul itu dari syaitan. Khawatir. Caranya bagaimana? Jangan kemudian nggak jadi amal. Tarkul amal li ajrinas riya. Justru kalau kita meninggalkan amal karena ada perasaan takut dipuji, itu riya. Ya itu justru itu riya. Meninggalkan amal karena manusia, bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Itu riya. Itu riya. Itulah riya. Kalau amal karena manusia itu syirik. Ya itu syirik, menyekutukan Allah. Jadi gak usah dipikirin lah bisikannya macam-macam, bilang saya pengen dipuji, kamu begini. Yang penting saya nggak pengen, terserah kamu ngomong apa. Nah itu rasa benci pada bisikan seperti itu sudah kafaroh. Itu penghapus dari bisikan-bisikan yang muncul. Nah, kemudian ada yang dari tadi udah saya baca dari ini dekatnya Solo itu. Coba saya cari ya. Dari Klaten. Ya dari Klaten ini. Saya merawat ibu yang sedang sakit hampir 3 tahun. Kadang-kadang masih timbul amarah. Bagaimana supaya tetap sabar? Sabar butuh istiqomah. Ya. Ada orang sabar itu ada batasnya. Salah. Sabar tidak ada batasnya. Tapi sabar pada tempatnya iya. Sabar ada tempatnya iya. Kalau lihat Rasulullah dicaci maki, jangan sabar kita. Ya jangan sabar. Sabar itu ada tempatnya. Tapi kalau urusan merawat ibu, ya itu sabar selama-lamanya. Sabar selama-lamanya. Justru suatu kemuliaan kalau seorang anak mendapati ibunya sakit kemudian bisa merawat. Bisa merawat, itu kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Gak gampang loh itu merawat ibu ya. Caranya biar sabar bagaimana? Ingat-ingat saja. Dulu kita masih kecil itu bagaimana? Mohon maaf, pagi ini ibu ya, jam 2 malam, mohon maaf, kita mengeluarkan kotoran. Nangis, ya, pampasnya udah penuh, kotor nih. Ibu apa mengatakan, besok pagi aja ibu ngantuk. Enggak kan? Langsung bangun ya. Kesian nanti apa? Merah itu nanti luka. Dibersihkan. Ya, bersihkannya dengan sayang atau dengan marah? Dengan sayang. Bahkan kadang nyanyi itu ibu ya. Sambil nyanyi kemudian diciumi anaknya. Lagi mau berangkat jagong gitu ya. Kemudian gendong anaknya buang air. Ya, buang air kecil. Gimana ibu? Ya dengan senang hati membersihkannya. Ingat semua perlakuan orang tua kita waktu kita masih bayi. Itu nanti menimbulkan kesabaran. Menimbulkan kesabaran. Memang kita diuji untuk tidak sabar. Kalau orang tua sudah tua, ada teman tuh kadang kalau bahasanya udah tua goda Ustaz. Goda gitu. Udah tua goda. Jadi ibu ini goda gitu. Yang pencemburu lah, yang tukang ngomel lah dan lain sebagainya. Jadi itu ujian gitu ya. Itu ujian. Sabar. Resepnya bagaimana? Kalau ngomel, masuk kanan, keluar kiri, senyum, jangan masuk ke hati. Masuk kanan, keluar kiri, senyum. Masuk kanan, keluar kiri, senyum. Ini teori, praktek mah gak gampang. Terus biar gampang bagaimana? Ingat, ridha Allah fi ridha
walidain. Udah, kalau saya sabar terhadap ibu saya, tetap baik sama ibu saya, senyum ibu saya dapat ridhonya Allah. Bukankah kita sholat, sujud, ibadah, datang majlis mau cari ridho Allah? Ridho Allah ini di atas mahabbatullah, di atas cintanya Allah. Ya udah, ini di depan mata ada jalan menggapai ridho Allah, ya udah sabar, selesai. Cuma kadang kita nggak sadar, dikasih amal yang mujahadahnya lebih gampang lah daripada qiyamul, daripada shamun nahar, puasa Senin Kamis, puasa Daud, mungkin susah buat kita ya. Menjaga pandangan dari yang haram mungkin susah. Tapi ini dapat ridho Allah Ta'ala dengan sabar menghadapi ibunya atau ayahnya. Ya sudah. Dan dengan begitu nanti insya Allah bisa lebih bersabar. Ya, kemudian ini banyak pertanyaannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini dari Jakarta ini. Iya. Apa namanya? Tolong dibacakan alamat streaming Al Hidayah gitu ya. Itu bisa pakai majelis, alamat saya bisa ar-raudhah itu ar-raudhah raudhah.info ya. ar-raudhah.info www.ar-raudhah.info. Masuk situ bisa. Itu kalau majelis di rumah saya setiap hari Jumat jam 8:30 malam itu saya sediakan live streaming di situ. Ya cuman daya tampungnya baru untuk 50 pendengar. Makanya saya pengen teman-teman di Jakarta ini ada yang punya radio, ya punya radio yang untuk dakwah. Jadi bisa kita terus di relay terus ya, di relay. Ini majelisnya Habib saya setiap hari Rabu itu juga disiarkan live streaming juga ya. Live streamingnya masih streaming nggak itu? Streamingnya jalan ya. Live radio di jalan, streamingnya dari Al Hidayah langsung ya, jalan. Nanti insya Allah buat teman-teman bisa Mas Seto ngasih tahu alamatnya ya, Al Hidayah, alhidayah.info juga. fm.alhidayah.info. fm.alhidayah.info. Al Hidayah pakai minus nggak? Nggak ya. fm.alhidayah.info. Lewat situ juga bisa, insya Allah. Kemudian jamnya udah habis ini. Ya, jamnya sudah habis. Kita mau menuju majelis yang lain. Insya Allah ya. Semoga ini manfaat. Saya mohon maaf ya kalau tadi ngomong ada yang gak pas, minta maaf pada semuanya. Khususnya buat para pendengar dimanapun Anda berada. Insya Allah malam hari ini di rumah bisa ketawa-ketawa, bisa senyum-senyum. Ya, senyum-senyum yang karena Allah insya Allah ya. Mari kita sedikit berdoa di kesempatan ini. Dan doa ini alhamdulillah insyaallah diaminkan oleh orang banyak ya. Semoga lebih kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin بناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Ya Allah yang maha pengasih, Ya Allah yang maha penyayang, Ya Allah yang maha lembut, Ya Allah yang maha pengampun, Ya Allah yang maha pengampun, Ya Allah yang telah menggerakkan lisan kami untuk menyebut namanya, Ya Allah yang telah menggerakkan lisan kami untuk menyebut nama para walinya, Ya Allah yang telah mengizinkan telinga kami untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, Ya Allah yang telah mengizinkan telinga kami untuk mendengarkan nama-nama para walinya, Ya Allah yang telah menghadirkan hati kami bersama para walinya. Ya Allah ya Karim, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Di tengah kebejatan kami, di tengah keburukan kami, di tengah kemaksiatan kami, Engkau gerakkan kami untuk mendatangi tempat-tempat yang baik. Engkau gerakkan lisan kami untuk mengucapkan namamu, mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW, untuk mengucapkan nama para walimu, untuk mengucapkan hal-hal yang baik ya Allah. Engkau gerakkan kami untuk di tempat-tempat yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, sebagaimana di malam hari ini Engkau perdengarkan kepada kami kisah orang-orang yang soleh ya Allah, maka di malam hari ini letakkan hati kami dalam hati orang-orang yang soleh ya Allah.
Jadikan mereka semua cinta kepada kami ya Allah. Jadikan mereka ingat kepada kami ya Allah. Jadikan mereka sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Jangan jadikan dosa-dosa kami menghalangi kami untuk dekat dengan para walimu ya Allah, untuk dekat dengan orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Ya Rabbi ya Karim, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Dengan berkat orang-orang yang soleh di antara kami ya Allah, tolong terimalah semua amal soleh kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Tutuplah seluruh aib kami ya Allah. Lipat gandakanlah pahala amal kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Jadikanlah kami orang-orang yang dapat selalu mencintai para walimu. Begitu pula untuk pasangan hidup kami, untuk anak cucu kami, untuk keturunan kami sampai kapanpun ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang dapat mencintai para walimu. Ya Allah di malam hari ini kami mohon ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad SAW senang kepada kami. Jadikanlah Rasulullah ridha kepada kami. Jadikanlah Rasulullah senang dengan kami ya Allah. Ya Allah izinkan kami datang ke Madinah Al-Munawwarah. Izinkan kami datang ke Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan sehat ya Allah, untuk beruluk salam kepada Rasul Muhammad SAW, untuk mengucapkan salam langsung kehadiran Nabi Muhammad SAW, untuk dapat melihat langsung Nabi Muhammad SAW, untuk berada di Raudhah min Riyadhil Jinan, berada di Raudhah, salah satu taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, sebagaimana Engkau beri nikmat orang-orang yang soleh dapat memandang wajah Rasulmu ya Arhamar Rahimin, maka dengan berkat kecintaan kami kepada orang-orang yang soleh, izinkan kami dapat memandang wajah Rasulmu Muhammad SAW. Ya Allah jadikanlah beliau mengunjungi kami ya Rabb. Jika kami tidak pantas untuk memandang beliau, jadikanlah beliau datang dan mengunjungi kami ya Allah, dengan kemurahan Rasulmu Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah usia yang panjang kepada guru-guru kami ya Allah, kepada ulama-ulama kami ya Allah, kepada para wali-wali kami ya Allah. Panjangkan usia mereka semua dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam ketenteraman, dalam segala hal yang Engkau ridhai. Jadikan mereka orang-orang yang selalu sehat ya Arhamar Rahimin. Jauhkan mereka dari petaka, jauhkan mereka dari bencana bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur uyubana wa taqabbal jami' hasanatina wa tajawaz an sayyi'atina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala niyyah ala Allah yarzuquna wa iyyakum jami'an husnal khatimah indal maut ba'da umrin tawil fi ta'atihi ma la tuqlaq ya salamah wa tawfiq wal hidayah wal ridha inayah fi dini wa dunyal akhirah wa ana Allah wa ala niyyah ala Allah yadfa'anna al bala wal waba wal waghala wal fitan ma dhahara minha wa batan wa ana Allah yarzuqukum jami'an azzakan katsira tayyibah hissiyah wal manawiyah ja'an min kulli nahiyyah بيد خير البرية وسلة من العلوية بدون تعب ولا مشقة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا إياكم في الدين ويدعونا إياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين بوجه الكريم ويحفظنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وبلدنا وذريتنا وأحبابنا وأصحابنا ومن وطعنا بنا ومن أوصانا بالله من جميع المعاصي والذنوب والآفة والسيئات والبلايا والفتن وظهر منها وبطن. على هذه النية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Satu Al-Fatihah untuk niat saya. Al-Fatihah, semoga Allah wujudkan niat kita dengan cara yang terbaik. Dan atas niat kalian semua, wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.